Salam, selamat datang kembali di dalam kelas mata kuliah dogmatika. Sekarang kita akan mempelajari dogmatika dan metodenya. Penamaan kata dogmatika. Salah satu ranting ilmu teologi, yaitu dogmatika, tidak sejak timbulnya disebut dogmatika. Para ahli banyak memakai istilah-istilah sebelum selanjutnya bernama dogmatika. Antara lain, namanya teologia. Kemudian teologi mempunyai banyak ranting-ranting, bukan lagi sepenuhnya mengartikan dogmatika, tetapi membaginya menurut sifatnya, seperti teologi historika, teologi praktika, teologi dogmatika, yang disingkat menjadi dogmatika. Pengertian dan definisi. Pengertian. Perkataan dogmatika berasal dari kata Yunani, yaitu dogma, jamak dogmata. Dogma adalah kata benda dari kata kerja dokein, yang berarti menduga, mengira. Selanjutnya kata dogma berarti juga keputusan atau apa yang sudah diputuskan, baik oleh seseorang maupun oleh suatu persidangan. R.S. Darmo dalam bukunya Ikhtisar Dogmatika mendefinisikan dogma, yaitu sebagai berikut. Dogma adalah hasil penyelidikan orang percaya tentang firman Tuhan yang ditentukan oleh gereja dan diperintahkan untuk dipercayai. Berangkat dari batasan definisi ini, kita dapat mempelajari beberapa hal sebagai berikut. Hasil penyelidikan. Dogma yang ditetapkan oleh rasul-rasul dan tua-tua di Yerusalem, Kisah Para Rasul 16 ayat 4, adalah dogma-dogma yang timbul karena ada perselisihan tentang nilai hukum Musa bagi orang Kristen yang bukan berasal dari orang Yahudi. Memang banyak sekali dogma yang timbul karena adanya perselisihan, tetapi ada juga yang timbul sebelum ada perselisihan. Contohnya yaitu inti dari pengakuan iman rasuli. Perlu ditekankan di sini adalah orang Kristen harus menyelidikinya, yang berarti menjalankan akal budinya. Firman Tuhan. Dogma bersumber dari firman Tuhan. Protestan memiliki ketidaksepahaman dengan Roma Katolik yang memandang tradisi, yaitu ajaran dari para rasul-rasul yang tidak tertulis dalam Alkitab, sebagai sumber dogma juga. Perlu diingat, walaupun kita boleh menjalankan pikiran, cara-cara berpikir, namun kita tidak boleh melepaskan pernyataan firman Tuhan. Ditentukan oleh gereja dan diperintahkan untuk dipercayai. Yang menentukan dogma Kristen yang harus dipercayai ialah gereja, bukan ahli teologi. Hanya gereja yang berhak berbuat demikian. Walau gereja dapat menentukan dogma, tetapi setiap orang percaya boleh membandingkan dogma-dogma dengan Alkitab. Dan kalau terdapat dogma yang tidak sesuai dengan firman Tuhan di dalam Alkitab, maka gereja harus berusaha agar dogma itu dibuang atau diluruskan oleh gereja. Metode dogmatika. Membicarakan metode atau cara dogmatika bekerja pada 3 faktor. Pertama, kitab suci atau Alkitab. Dogmatika tidak dapat membicarakan hal yang tidak dibicarakan oleh Alkitab atau berbeda dengan Alkitab. Untuk itu penafsiran yang betul terhadap isi Alkitab menjamin dogmatika yang betul. Namun kalau kita hanya berpegang pada kitab suci, dalam hal ini Alkitab, maka kita bisa jatuh ke dalam paham bibliolatri, yang artinya penyembahan atau pemujaan berlebihan terhadap Alkitab. Pernyataan Tuhan dalam Alkitab sebagai sumber dogma begitu dalam dan luas, karena itu tidak dapat diselidiki keseluruhannya oleh seseorang. Barang siapa tidak menerima pengalaman-pengalaman, hasil-hasil penyelidikan orang lain sebelumnya hingga saat ini, maka ia menjadi orang miskin dalam pemahaman dogma. Sebab banyak dari kekayaan dogma sebagai hasil penyelidikan terhadap firman Tuhan dalam Alkitab dengan sukarela dibuang. Syahadat. Syahadat atau pengakuan gereja yang telah ada dapat menjadi petunjuk arah menentukan dogmatika, sekaligus memperkayanya, dan bila perlu dapat mengkritisinya juga. Dogmatika yang menaruh tekanan terlalu berat pada syahadat atau pengakuan gereja
atau hasil penyelidikan dan penentuan dogma sebelumnya yang sudah ada, maka kita dapat jatuh pada aliran tradisionalisme. Di sini pekerjaan dogmatika dibatasi dan dikurung oleh pengakuan gereja, maka tidak dapat mencari kekayaan Alkitab yang seluas-luasnya. Orang yang menentukan dogma. Keadaan orang yang menentukan dogma juga harus dipandang penting. Orang yang menentukan dogmatika harus percaya kepada kitab suci atau Alkitab sebagai firman Tuhan. Memang ada bahaya yang mengancam, yaitu terlalu banyak menjalankan rasionalitasnya yang akhirnya melahirkan dogmatika berdasarkan subjektivitas. Maka perlu penyelidikan yang sebaik-baiknya terhadap hubungan orang yang menentukan dogma dengan Tuhan. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Tuhan memberkati.